Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza al-muttaqun kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul aliyyul azim wa barasana bil habibul karim wa nahnu ala dzalika syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, hadirin wal hadirat, yang mudah-mudahan kita semua mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur dan bersyukur setinggi langit, seluas jagat raya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita anugerah yang begitu besar, begitu nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan, serta alhamdulillah kita masih berikan nikmat sehat wal afiyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang terpenting, alhamdulillah pada saat ini juga Allah berikan kepada kita nikmat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sudah tanggal 27 Maret 2021 atau bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1441. Alhamdulillah. Kenikmatan yang kita nikmati itu adalah alhamdulillah kita masih panjangan usia dunia kita di dalam bulan Ramadan. Dan sebentar lagi, kira-kira 16 hari lagi, kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan di dalamnya ada satu hari, satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita disampaikan umur kita ke dalam bulan Ramadan seperti yang biasa kita ucapkan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban ini ya Allah, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan umur kami ke dalam bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan salah satu kenikmatan yang kita nikmati hari ini, alhamdulillah kita bisa beribadah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh berjamaah, kemudian dilakukan zikir. Dan hari ini juga kita akan riyadhah lagi, duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan waktu matahari terbit. Dan ketika matahari terbit, kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat subuh wudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini adalah sempurna. Mudah-mudahan kita diterima iman, terima amal ibadah kita dari malam tadi sampai dengan waktu hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai ibadah kita. Amin. Ketika kita memasuki bulan Ramadan, kita harus punya persiapan yang harus yang kita punyai ketika akan memasuki bulan Ramadan. Salah satu persiapannya adalah fikriyah. Fikriyah itu adalah bahwa kita harus menguasai ilmu syariat Islam tentang puasa,
tentang baca Al-Quran, tentang sholat tarawih pada saat di bulan Ramadan. Salah satunya kita akan ketika ini dengan acara mengaji begini, majlis taklim begini. Mudah-mudahan pada saat kita masuk Ramadan kita sudah siap, dan Ramadan pada tahun ini kita akan persembahkan sebagai tahun Ramadan terbaik yang pernah ada dalam kehidupan kita. Dan kita tujuan kita salah satunya dan tidak ada yang lain kecuali ilahi anta maksudi wa ridha matlubi. Ya Allah, Engkaulah yang kumaksud, hanya keridhaanmu yang kami cari. Kita mengaji, kita sholat, kita puasa di Ramadan, hanya satu tujuannya, meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lanjutkan seperti Sabtu subuh, kita lanjutkan kaji kita yaitu di Al-Quran. Allah dharani huwa qawlun salihah wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa rahmatihi wa liman nafala fi baiti ajma'in kullu shirrin lahum al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tsumma ila rahi jami'al silsilah tariqul qadiriyah wa naqsabaniyah mahad suriyah wa jami' turuqi usul wa darat sultani al-muhim azam kutubul alamin Syekh Muhyiddin Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrah وسنسيه بكرسي الجنيدي البلد شعب القطب سنة الغفا وسنسيه هناك لسان في روح الشيء الكلمات وضرر الشيخون الكرم الشيخ الله مبارك بن محمد وضرر الشيخون الكرم الشيخ صاحب الرابطة العالمين وضرر الشيخون الكرم الشيخ محمد عبد الله المسلول القادري النكسبني المتقي الكامل المقمل الموفق قطب الصمداني المهدي المجدد رضي الله عنهم قدس الله سرهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى ربي شيخنا المكرم ثم أدرى الصالح ثم أدرى سكون القرم محمد الله به ويبهي سيد الصلاة والسعيد وأبو أبي عبد الرحمن بن أحمد وأبي مسلم بن حجر الرحمن وإلى آبائنا وأمهاتنا وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربي زدني علما وارزقني فهما. ربي اسلل لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. Kita buka lagi surat An-Nisa ayat 51 halaman 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal
والطاغوت ويقولون للذين كفروا sampai dengan ayat 53. Satu persatu ayat per ayat kita baca dari mulai dari surat Al-Fatihah yang pertama, kemudian surat Al-Baqarah kita baca satu persatu, kemudian setelah Al-Baqarah kita baca surat Al-Imran, surat yang ketiga, alhamdulillah sekarang sudah surat yang keempat, satu persatu kita baca dan alhamdulillah sampai dengan ayat 51. Dan mudah-mudahan kita berdoa taala kita ingin menyelesaikan surat An-Nisa dan surat-surat yang lainnya sampai dengan surat ke-114, surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Dan mohon panjangkan usia dunia kita supaya kita dipanjangkan dan menyelesaikan pembacaan Al-Quran. Di ayat 51 ini Allah akan menjelaskan, menginformasikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ada orang yang merasa benar, merasa bahwa dialah yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang melebihi kecuali dia, padahal dia tidak berdusta, membohongi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini dimulai dengan alam tara. Apakah kalian tidak melihat, tidak memperhatikan, menyimak, menganalisis, wahai orang yang punya jasad, yang punya raga, yang punya rasa, orang yang senantiasa perhatikan. Siapa yang perhatikan? Ilal ladina, yaitu orang-orang utu nasiban minal kitab, yang diberikan sebagian dari Alkitab, yaitu Taurat. Itu ada pada saat itu datang rahib-rahib Yahudi datang ke kota Mekah untuk memberikan bahwa yang terbaik, yang merasa dialah yang merasa mendapat hidayah yang benar dari Tuhannya. Jadi mereka merasa karena telah membaca Alkitab, kitab Taurat, jadi untuk mempengaruhi yang memusuhi kaum muslimin, yaitu umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya terus diperangi. Jadi mereka itu selain umat Islam,
di dulu juga seperti itu, terus memusuhi terus kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai jalan Shiratal Mustaqim ini terus didapatkan oleh kaum mereka. Jadi Allah selalu memperhatikan bahwa ada seorang yang merasa diberi Alkitab, yu'minuna bil jibti, yang mereka itu percaya kepada jibti, wa taghut, dan taghut. Jibti itu ditafsirkan oleh Sayyidina Umar dalam kitab tafsir Ibnu Katsir bahwa jibti itu setan. Dan satu lagi, taghut itu penyihir gitu. Tapi ada lagi yang disebutkan bahwa bil jibti itu berhala-berhala, setan yang tidak punya manfaat sedikit pun, tidak ada kebenaran apapun, tidak punya kemampuan apapun. Dia tidak bisa berbahaya dan manfaat jibti itu karena seorang merupakan bahala atau setan. Atau juga ditafsirkan yang lainnya adalah taghut itu adalah setan yang berbentuk manusia, yang mempunyai ucapan-ucapannya selalu menyerukan kepada kekafiran, kemunafikan, dan tidak mau mengikuti Allah dan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang percaya kepada seperti itu, berhala dan setan. Kemudian dilanjutkan wa yaqulu, dan mereka itu berkata kepada kaum Quraisy, khususnya kaum Quraisy yang tidak beriman pada Allah dan Rasulnya, lil ladzina kafaru, pada orang-orang kafir di Quraisy. Mereka berkata apa? Haulai ahda. Mereka itu merasa mendapat yang benar, yang paling benar, tidak ada yang lain kecuali dia yang merasa benar. Minal ladzina amanu, dari orang-orang yang beriman, sabila, jalannya. Jadi mereka merasa bahwa dialah yang mendapat yang paling benar di antara jalannya kaum orang-orang beriman. Ini bertujuan untuk memperolok-olokkan, untuk selalu memerangi kaum muslimin wal muslimat, utamanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersekutu kaum Yahudi dan kaum yang lain untuk memerangi umatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan kepada saya adalah yang benar, yang mendapat kitab Taurat, yang telah membaca kitab Taurat, yang tahu dia mereka pada yang Maha Kuasa, saya yang paling benar. Ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Allah menjelaskan kembali dalam ayat 52, ulaika, mereka itulah yang menyebut merasa dirinya benar dari jalan orang mukmin, orang yang beriman jalannya, alladzina la'anahumullah, dia adalah orang-orang yang telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala karena senantiasa berdosa membohong kepada siapapun, bahwa yang dikatakannya bohong, dusta. Maka oleh karena itu Allah melaknat mereka semua. Dan kalau dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka siapa saja yang dikutuk di dalam Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tulisan ayatnya, wa may yal'anillah, barang siapa yang dilaknat dikutuk Allah Subhanahu wa taala, falan tajid lahu nasira, dia tidak akan memperoleh penolong baginya baik di dunia maupun nanti di akhirat nanti. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi kepada kita sekarang telah diberi informasi bahwa zaman dulu pun seperti ini, apalagi zaman sekarang sama saja. Mereka bersekutu untuk supaya kita kembali ke jalan mereka, kembali ke jalan tidak murtad, kembali ke jalan tidak diridhoi Allah dan Rasul.
Alhamdulillah. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minimal 17 kali sehari semalam. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ya Allah ke jalan yang lurus ya Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Kau beri nikmat ya Allah. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan ya Allah. Beri kami terus ya Allah petunjuk hidayah kepada kami semua ya Allah. Jangan siksa kami dengan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bukan dia orang yang komurkai dan bukan juga orang yang sesat ya Allah. Minimal 17 kali kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita panjatkan bahwa kita dalam mengarungi hidup ini penuh banyak cobaan, rintangan dan hambatan untuk beribadah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita saja sampai supaya datang ke sini banyak rintangan. Rintangannya bukan ada yang memuti, tapi dalam diri kita ada hawa nafsu dan setan yang selalu menggoda kepada kita menuju keburukan, kejelekan. Alhamdulillah kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengaji ilmu Al-Qur'an ini adalah biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah merasa kita yang merasa bahwa kita mampu, bahwa kita yang bergerak, kita bukan. Kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. May yasha, kita terjaring, terkepung dengan kalimat may yasha, yaitu orang-orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi informasi ini kepada kita ternyata kita terus dirongrong oleh musuh-musuh Islam. Sekarang sudah ada film, sudah faun, sudah ada fashion, sudah ada semuanya ada, semuanya untuk menggoda kita. Film sudah banyak video sudah macam-macam beredar. Bukan saja yang ada sekarang sudah di rumah kita, di HP kita sudah ada. Jadi orang-orang yang bukan dewasa saja bisa menonton yang tidak diperbolehkan oleh agama Islam. Kemudian fashion sekarang, pakaian yang kita pakai juga ada akhirnya digoda terus. Di waktu ke waktu kita lihat, kalau kata Rasulullah SAW, pakailah jilbab anak-anak kalian semua. Tapi sekarang kelihatannya sudah mulai tidak mau pakai, karena lihat sinetron, lihat film-film yang disaksikan setiap hari. Suguhan-suguhan yang bahwa kita harus tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Godaan dan hambatan terus menghambat kita. Jadi salah satunya ini bahwa ada orang juga kita merasa ada yang merasa benar dalam tauhidnya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita semua mendapat hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di ayat 53 Allah juga memberikan informasi amlahum, dan coba kamu perhatikan, kamu lihat, kamu analisis, kamu hipotesa. Ada mereka nasibum minal mulki, ada yang diberikan sebagian kekuasaan kerajaan, faizan, dan mereka itu karena punya kekuasaan jadi raja, di mana-mana jadi raja. Faizan la yu'tunan nasa taqdiro, tapi walaupun dikasih kerajaan kekuasaan, mereka tidak ada apa-apa kebaikan sedikit pun untuk manusia, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah Rasulullah SAW ada kerajaan Romawi, ada kerajaan besar, ada Rom,
Ada kerajaan Persia yang mempunyai kerajaan-kerajaan, tapi kata Allah Subhanahu wa taala, kerajaan itu diberikan kepada mereka tapi tidak memberikan kebaikan sedikit pun untuk beribadah kepada Allah dan menjalankan perintah Rasul. Jadi kepada kita bahwa ternyata dulu juga semuanya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita tetap beribadah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kuliah subuh ini saya berwasiat kepada bapak-bapak sekalian di sini. Usikum, aku berwasiat kepada bapak-bapak dan kuliah. Wa iya ya daripada disebut bitaqwallah, dengan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasiat ini setelah disampaikan. Kalau wasiat ini setelah disampaikan, harusnya wasiatnya dijalankan. Tapi karena banyak godaan, tantangan dalam tubuh kita, ada penggoda hawa nafsu dan setan, barangkali banyak kesulitan ketika melaksanakan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah ingin bertakwa atas kepada Allah Subhanahu wa taala, harus ikut kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW tidak ada, sekarang ada pelanjutnya, yaitu warisannya. Warisatul anbiya itu al ulama'u warisatul anbiya. Para ulama lah yang menjadi pewaris kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin jalannya lurus, ingin benar, ikut para ulama. Ikut semuanya kepada gurunya. Gurunya ikut juga pada gurunya. Gurunya ikut gurunya. Terus sampai gurunya ikut kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setelah ikut terus guru kita, ikut kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Tadi wala tamutu, jangan kamu mati. Ketika hidup tidak boleh mati. Mau mati dalam keadaan di pesawat, di rumah sakit, tergelam, kena penyakit, bahkan mati tidak boleh kata Allah Subhanahu. Tapi terusannya alhamdulillah illa wa antum muslimun, kecuali meninggalnya dalam keadaan muslim. Muslim itu adalah husnul khotimah. Jadi kita tidak boleh meninggal bukan dalam keadaan muslim. Mudah-mudahan kita pada saat dipanggil Allah Subhanahu wa taala, kita meninggal dalam husnul khotimah yang dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Kita tutup kita dengan baca wallahu a'lam. Allah hanya Maha mengetahui maksud dari isi Al-Qur'an. Itu saja Bapak-bapak yang dapat kami sampaikan pada sore ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang baik kita semua. Perlu diketahui besok hari Minggu sudah tanggal 14 dan hari Senin sudah tanggal 15 Sya'ban. 15 Sya'ban itu artinya pertengahan Sya'ban. Disebut dalam bahasa Arabnya nisfu. Jadi tanggal 15 itu nisfu, pertengahan bulan Sya'ban. Ya, pertengahan bulan Sya'ban itu kita akan pergantian buku catatan amalan kita selama 1 tahun. Jadi mulai tanggal 15 nanti kita akan buka lembaran baru kita, amaliyah kita di rumah kita, di catatan kita akan berganti. Kalau dalam buku kita adalah kita catatan akhir tahun, ya. Akhir tahun catatan kita. Oleh itu pada saat memasuki catatan baru di maghrib malam Senin itu ada bapak-bapak bisa baca Yasin 1 kali boleh, 2 kali boleh, 3 kali boleh, dengan berniat untuk meraih Allah Subhanahu. Ada juga kalau kami tidak itu saja, karena Yasin setiap hari dibaca, makanya sholat sunat nisfu Sya'ban sebanyak 100 rakaat. Jadi bulan Rajab telah dilaksanakan 42 Rajab, 42 rakaat sholat sunat Rajab,
bulan Sya'ban 100 rakaat di nisfu Sya'ban, dan nanti pada saat masuk Ramadan kita akan melaksanakan sholat sunat 600 rakaat sholat tarawih. Jadi mudah-mudahan kita setelah amaliyah terus pada saat khususnya di nisfu Sya'ban kita dapat melaksanakan amaliyah kita sesuai dengan kemampuan kita. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Dan tutup kaji kita dengan mendoakan orang-orang yang kita cintai, ayah, ibu, kakak, adik, om, tante, paman, bibi, tetangga, dan sahabat teman yang lainnya yang hari ini masih sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang di tempat-tempat yang lain, atau juga isolasi di rumahnya karena penyakit. Kita doakan mudah-mudahan mereka diberi kesabaran Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya dan diberikan kesehatan yang paripurna oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fadilah mukjizat Al-Fatihah. Bikaram surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita doakan putra-putri kita yang hari ini masih berilmu di SD, SMP, SMA maupun di perguruan tinggi. Mudah-mudahan Allah lancarkan dalam berilmunya dan sukseskan segala cita-citanya. Bagi yang memilih jodoh, mudah-mudahan Allah pertemukan dengan jodoh terbaiknya. Bagi yang belum punya omongan baik, mudah-mudahan Allah karuniakan baik yang terbaik baginya. Yang sedang hamil, mudah-mudahan Allah beri kesabaran selama hamilnya, dan pada saat melahirkan Allah berikan bayi yang sehat. Mudah-mudahan putra-putri kita dijadikan putra-putri yang soleh-solehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan senantiasa berbakti kepada orang tua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijadikan suami yang saleh, istri menjadi salehah, yang senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dipanjangkan usia dunia kita untuk tetap beribadah Allah Subhanahu wa taala, untuk tetap berzikir Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kita hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita disempurnakan kesehatan kita. Dan mohon kepada Allah, mudah-mudahan dijauhkan kita semua dari penyakit malapetaka dunia akhirat. Mudah-mudahan kita yang punya cita-cita, obsesi, hajat yang baik, baik urusan dunia maupun akhirat, mudah-mudahan ada dalam pengabulan Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, berkah semuanya, berkah segalanya, berkah selama-lamanya. Bikaram Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل على نبينا وشفيعنا ومولانا محمد وسلم على الله تبارك وتعالى وعلى صحابته ورسول الله اجمعين امين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ودم بيننا وبينهم من خير. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك سلامة علينا في الدين والدنيا والآخرة وزنا في العلم وبركة في الرزق وطوبة قبل الموت
ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شقرات الموت والنجاة من النار ووعد الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة الأبرار يا عزيز يا غفار يا رحمن الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد الأمي وعلى صحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita tutup kaji kita membaca doa majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum tutup saya mohon ucapan terima kasih. Alhamdulillah berkat doa kita yang selalu sampaikan tiap Jumat, Sabtu dan Minggu. Alhamdulillah putra kami yang kedua mendapat beasiswa, mendapat SNBTN, artinya lulus walaupun sekarang kelas 3 SMA, karena sudah diterima di Universitas Negeri yaitu UPN Veteran Jakarta. Jadi mendapat UPN. Sebelumnya juga kakaknya mendapat SNBTN di Universitas Pendidikan Indonesia. Ini kenapa? Akibat doa yang kita sampaikan terus dan terus karena kita kabul Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah putra kami dapat SN dua-duanya. Alhamdulillah. Mohon doanya mudah-mudahan diberi kelancaran dalam menuntut ilmu. Dan tutup saja haji kita. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala